Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semua. Silakan duduk. Ya, apa kabar semua? Baik. Ya. Teman-teman serta ibu guru, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiknya kita awali dengan lagu Indonesia Raya. Biar menambah semangat kita. Silakan. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya yang setiap hari kalian nyanyikan di hari apa? Senin. Hari Senin atau pada saat upacara. Itu ciptaan siapa tadi? WR? WR-nya itu apa? Wage Rudolf Supratman. Ya. Jadi itu pertama kali lagu itu dinyanyikan kapan Ibu bilang? 28 Oktober tahun 1928. Itu pas hari apa? Sumpah Pemuda. Pemuda. Sebelum Ibu mulai dalam pembelajaran, Ibu akan absen dulu. Anissa, Ariel, Elsina, Erik, Eustachius, Fadil. Ya, kita masuk saja pada materi kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menghayati nilai-nilai agama yang terkandung dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nilai-nilai agama seperti tadi kamu sudah berdoa bersama. Yang kedua, peserta didik dapat mensyukuri dan mendukung perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Kelima, peserta didik dapat mendukung sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Itu sikap afektifnya. Untuk sikap kognitif atau pengetahuan, yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan tentang nilai-nilai Pancasila dalam kerangka penyelenggaraan pemerintah negara. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menelaah tentang nilai-nilai Pancasila. Kita masuk pada materi yaitu di dalam materi pembelajaran kita yaitu sistem pembagian kekuasaan. Apa itu sistem pemerintahan? Sistem pemerintahan adalah cara pemerintah dalam mengatur semua yang berkaitan dengan pemerintahan. A. Sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Di situ kekuasaan. Apa itu kekuasaan? Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Iya, baik sekali. Jadi itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang diperintahkannya. Jadi seseorang yang mempunyai kemampuan atau kekuasaan, seperti Ibu di kelas ini, Ibu yang mempunyai kuasa, atau ada ketua kelas yang mempunyai kuasa. Jadi kalau ketua kelas bilang tolong bersihkan ini, ya harus ikut karena dia memang ketua kelas, dia berkuasa di kelas pada saat itu, begitu. Karena dia diberi tanggung jawab sama guru untuk mempunyai kekuasaan untuk bisa minta tolong ke teman, tapi jangan terlalu berlebihan juga. Iya toh? Yang berikut kekuasaan negara apa?
negara untuk mengatur seluruh rakyat untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Iya, kekuasaan negara itu sudah lebih luas lagi, di luar. Kewenangan negara untuk mengatur seluruh rakyatnya untuk mencapai keadilan dan kemakmuran serta keteraturan. Sampai di situ, boleh? Bisa? Bisa. Ya. Kita masuk pada pembagian kekuasaan menurut siapa? John Locke. John Locke membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama apa? Kekuasaan legislatif. Yang kedua eksekutif. Dan yang ketiga federatif. Ya. Jadi John Locke membagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Kekuasaan legislatif apa? Kekuasaan untuk yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Iya, kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang. Kekuasaan eksekutif. Ayo tinggal baca. Eksekutif. Untuk melakukan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Iya, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Yang terakhir, kekuasaan federatif. Apa? Yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Iya, kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Selain John Locke ada satu lagi. Para ahli siapa? Montesquieu. Menurut Montesquieu juga ada 3, tapi Montesquieu ini, pengertian menurut Montesquieu ini ada penyempurnaan dari John Locke tadi. Sama legislatif, eksekutif, cuma dia yang ketiga adalah yudikatif. Kalau kekuasaan legislatif legislatif kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang, sedangkan eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang. Nanti di kekuasaan yang yudikatif dia gabungkan, yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang. Jadi penyempurnaan dari John Locke ini menurut Montesquieu dikenal dengan istilah apa? Trias politika. Ya, dikenal dengan istilah trias politika. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ibu lanjut? Lanjut. Oke. Pembagian kekuasaan di Indonesia. Kemarin ibu bilang apa? Gambar apa? Dia sedang apa? Berpikir, dia bingung mengapa harus ada pembagian kekuasaan. Karena pembagian kekuasaan, karena kekuasaan negara dibagi dalam beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Dia dibagi-bagi tapi tidak dipisahkan. Yang kedua, hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara bagian-bagian itu dimungkinkan ada koordinasi atau kerjasama, walaupun dibagi-bagi tapi ada kerjasama di dalamnya. Pembagian kekuasaan antar beberapa tingkat pemerintahan. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Ya, pembagian kekuasaan secara vertikal itu pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, dari atas, dari pemerintah pusat, terus turun ke bawah provinsi, nanti ke bawah lagi kabupaten, habis itu apa? Habis kabupaten apa? Ayo, distrik. Gitu. Baik. Kelompok 1, lembar kerjanya. Kelompok 2.
Sudah semua? Sudah selesai? Baik. Kalau sudah selesai, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama, nama lembaga negara, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Terima kasih. Iya, baik sekali dari kelompok 1. Berikan tepuk tangan dulu. Yang pertama yaitu kekuasaan legislatif. Dasar hukum Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tugas dan wewenang. Terima kasih. Iya, terima kasih buat kelompok 2. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik sekali. Nama lembaga negara kekuasaan eksaminatif inspektif. Dasar hukum pasal 23 Ya, beri tepuk tangan di kelompok 3. Baik sekali. Kelompok 3 itu sudah malu-malu. Diskusi kalian dari presentasi kalian bagus sekali semua. Semua benar-benar. Ya, jadi pembagian kekuasaan ada 6 toh. Yang pertama apa tadi? Konstitutif. Terus eksekutif. Yang ketiga legislatif. Keempat yudikatif atau Kehakiman. kehakiman. Yang kelima apa? Eksaminatif atau Eksekutif. ekspektif. Dan yang keenam Kekuasaan kekuasaan moneter. moneter. Masing-masing ada dasar hukumnya. Kalau konstitutif dasar hukumnya pasal berapa? Pasal 3 Pasal ayat 3 1. ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tugas dan wewenangnya apa? Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Dasar hukumnya apa? Pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Tugas dan wewenangnya? Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. Iya, Presiden Republik Indonesia memegang apa? Memegang Kekuasaan pemerintah. pemerintahan. Yang ketiga, kekuasaan legislatif. Apa? Dasar hukumnya berapa apa? Pasal 20 ayat 1. Tugas dan wewenangnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang. iya. Tugas dan wewenangnya adalah untuk membentuk atau membuat undang-undang dipegang oleh DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau MPR apa? Tadi DPR Dewan Perwakilan Rakyat, MPR Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kelompok 1 MPR, iya toh? Kelompok 1 MPR dan Presiden. Yang keempat, kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman. Dasar hukumnya apa? Pasal 24 ayat 2. Tugas dan wewenangnya apa? Iya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Yang kelima, kekuasaan eksaminatif. Dasar hukumnya apa? Pasal 23E ayat 1. 3E ayat 1. Tugas dan wewenangnya apa? Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita sudah belajar sama-sama. Semoga apa yang Ibu berikan pada hari ini bisa menjadi bisa menambah ilmu buat kalian dan bisa kalian terapkan nanti di kehidupan kalian nanti. Sebelum kita tutup, Ibu minta salah seorang untuk memimpin kita dalam doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, maka kita berdoa. Berdoa selesai. Iya, terima kasih sudah selamat siang, selamat pagi untuk kita semua. Sampai ketemu di minggu depan. See you.